Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat traders, jumpa lagi kita di channel Master Cuan, channel yang selalu berbagi informasi-informasi seputar dunia saham. Sobat traders, kali ini kita akan membuat konten yang sedikit berbeda. Jadi kali ini kita akan berbincang-bincang tentang secara lisan ya. Kita membahasnya secara lisan. Temanya juga yaitu pengaruh psikologis trading terhadap peningkatan value porto trading kita di saham. Jadi kali ini kita akan coba mengulas tentang berbicara tentang psikologi trading yang bisa mempengaruhi atau meningkatkan nilai pada porto kita. Jadi nilai porto kita atau nilai portofolio kita. Sobat traders, psikologi trading adalah kondisi di mana mood atau jiwa kita atau pikiran kita berada dalam kondisi-kondisi tertentu ketika kita baik sedang trading, selesai trading, maupun sebelum trading. Pada umumnya, hal-hal yang mempengaruhi kondisi psikologi seseorang adalah: pertama, ketika aset yang dia beli itu pada porto mengalami penurunan atau kenaikan. Artinya ketika mengalami posisi loss, mood atau psikologi trading seorang trader itu akan biasanya jeblok atau kacau gitu. Nah, disinilah peranan kita, tips atau cara menangani psikologi trading kita ketika kita mengalami kondisi-kondisi di mana trading kita mengalami loss ataupun juga ketika trading kita mengalami profit. Untuk menguasai psikologi trading kita atau untuk menguasai pikiran kita ketika kita trading baik loss maupun profit, kita harus menguasai beberapa ilmu-ilmu trading yang biasa disebut dengan analisa teknikal maupun juga analisa fundamental. Di samping itu kita bisa juga memahami analisa-analisa lain seperti analisa bandarmologi atau analisa musiman ketika suatu saham diangkat oleh broker-broker atau bandar-bandar tertentu kemudian diturunin pada saat-saat tertentu. Jadi naik turunnya itu fluktuatif. Jadi ketika kita mengalami hal-hal seperti ini, apa yang mesti kita lakukan? Itu poin yang poin kita pada pembahasan kita kali ini. Nah, sobat traders harus memahami technical analysis adalah suatu teknik menganalisis chart candlestick secara trend, baik uptrend, downtrend maupun sideways. Ini yang disebut dengan technical analysis. Jadi kita menganalisa pergerakan harga suatu emiten berdasarkan chart candle atau chart grafik lilin, dimana ketika mengalami posisi naik, turun maupun landai atau sideways. Jadi sobat traders, mengapa kita perlu memahami hal-hal seperti ini? Tujuannya untuk membuat psikologi trading kita menghasilkan pemikiran yang menghasilkan profit yang maksimal dan membatasi kerugian kita di pasar modal. Di samping kita mesti memahami analisa teknikal, kita juga harus memahami tentang fundamental analysis.
Fundamental analisis adalah satu analisis yang berbasis pada nilai earning suatu saham, bisa juga berdasarkan nilai buku satu saham, atau juga bisa berdasarkan utang saham, pengembalian terhadap aset, pengembalian terhadap utang, dan lain-lain sebagainya. Hal-hal tersebut akan memberi kita keuntungan tersendiri ketika kita trading dan telah memahami analisa-analisa teknikal dan analisa-analisa fundamental. Ketika kita menguasai analisa-analisa teknikal, analisa-analisa fundamental, sebenarnya kita telah memberikan satu nilai pada diri kita dalam menghasilkan cuan atau profit di pasar modal, khususnya bursa saham. Nah, bagi rekan-rekan trader, jika ingin belajar teknikal secara utuh, nanti kita akan mengupas secara lebih spesifik apa itu technical analysis, apa itu technical fundamental, dan bagaimana tentang analisa bandarmologi, serta bagaimana mengelola suatu news atau rumor yang lagi berkembang atau lagi tiba-tiba muncul, sehingga kita bisa memanfaatkan rumor atau news tertentu untuk menghasilkan profit kita. Nah, hal-hal seperti ini akan memberikan nilai positif dalam diri kita di dalam mengelola portofolio saham kita maupun juga reksadana. Jadi sobat traders, analisa teknikal itu mencakup analisa tren, analisa tren up, down, dan sideways. Memahami support dan resist satu tren, dimana sebelumnya kita juga harus memahami support dan resist tren satu chart candle, baik dalam bentuk time frame daily, weekly maupun monthly. Ada juga yang 3 menit, time frame 3 menit, 5 menit, 15 menit, 1 jam. Ada juga ya. Itu kalau kita mau fast trade atau trading cepat. Nah, untuk analisa fundamental sendiri meliputi earning per share, price book value, price earning ratio, book value per share, dan lain sebagainya. Oke, sobat traders, secara singkat demikian pembahasan kita tentang pengaruh psikologi trading terhadap value porto kita. Intinya di sini, jika kita memahami beberapa ilmu analisis teknikal maupun analisis fundamental serta analisis bandarmologi, maka secara psikologi kita sebenarnya sudah memberikan satu nilai plus terhadap metode atau sistem trading yang akan kita jalankan. Artinya sudah ada indikasi bahwa kita akan menghasilkan profit tertentu. Nah, persoalannya di sini adalah ketika kita setelah mencapai profit tersebut, kapankah kita akan melakukan taking profit? Inilah salah satu poin-poin penting yang mesti juga kita pelajari. Mengapa taking profit sebenarnya sangat penting? Ada beberapa psikologi trading yang mesti kita paham juga, yaitu seperti greedy, panic selling. Nah, ini yang mesti kita pahami dua ya, greedy dengan panic selling, dan ketika kita sudah profit maksimal. Jadi kesimpulannya gini, jika kita menguasai psikologi trading kita, maka kita akan meningkatkan nilai portofolio kita. Sebagai contoh, ketika kita membeli sebuah saham A misalnya, itu telah mencapai poin-poin tertentu atau profit tertentu, persentase kenaikannya misalnya 5-10%, maka kita
mesti menggunakan metode pengamanan atau safety porto. Jadi kita continue bisa profit itu kalau kita menguasai psikologi trading kita. Misalnya kita membatasi greedy kita atau rakusnya kita, dan kita juga mengetahui kapan kita mesti entry sell. Jadi sehingga tidak menimbulkan yang namanya panic selling. Umumnya panic selling terjadi itu pada saham-saham yang lagi digoreng. Beda dengan saham-saham LQ45 atau saham-saham blue chip yang memang ketika turun kita bisa membeli berdasarkan analisa fundamental. Kalau saham-saham gorengan itu kita mesti mencampur beberapa analisa khususnya bandarmologi dan mengenal bandar-bandar yang ikut trading di dalam saham tersebut, serta kita mesti memahami juga yang disebut dengan transaksi value, transaksi volume trading, frekuensi transaksi. Jadi ketika kita menguasai 3 unsur ini, maka kemungkinan kita bisa menghasilkan cuan yang maksimal. Artinya kita juga harus diimbangi dengan bantuan-bantuan analisa-analisa lain ya, seperti technical, fundamental maupun juga news atau rumor. Oke, demikian sobat traders bincang-bincang kita tentang pengaruh psikologi trading terhadap perkembangan nilai portofolio saham yang kita punya. Oke, rekan-rekan trader jangan lupa silahkan jika ingin bertanya atau berkomentar atau ingin request materi atau konten-konten yang ingin kita bahas, bisa request di kolom komentar. Nanti kita akan pertimbangkan materi-materi yang akan kita angkat. Jangan lupa pula bantu like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.